Terima kasih. Saya berpendapat bahwa ketika sudah muncul persoalan hukum, harus diselesaikan secara hukum. Jadi membaca surat dari AHU tersebut, kita harus bergerak cepat untuk membuat surat keberatan kepada Menkumham bahwa kok tiba-tiba ada surat itu. Kemudian barangkali dalam 14 hari kita sudah harus hearing dengan pengadilan bahwa kita keberatan dengan adanya surat itu. Apa saran pengadilan? Kalaupun kemudian pengadilan mengarahkan kita untuk mediasi, baru kita duduk bareng. Tapi menurut saya, kita tidak akan pernah bisa berlari kencang ketika ada kerikil di dalam sepatu kita. Jadi langkah pertama yang insya Allah akan saya lakukan adalah membentuk tim legal untuk memecahkan persoalan ini agar kegiatan bisa berjalan normal. Terima kasih. 2007 saat saya pulang, saya mendaftar menjadi anggota PAJ. Beberapa kali saya ke gedung Trapesium itu yang di Senayan, cuma ternyata tidak terlalu aktif sampai akhirnya mungkin data itu hilang. Lantas tidak ada lagi kegiatan saya dengan PAJ sejauh itu, tapi kemarin teman-teman memasukkan nama saya untuk menjadi salah satu kandidat. Tapi kemudian di babak akhir kita tidak tertarik menjadi kandidat karena sesuatu dan lain hal. Saya lebih aktif dulu di PPI. PPI Jerman sempat tertidur. Saya tidak tahu berapa lama, 10 mungkin 15 tahun. Kemudian bekerja sama dengan KBRI, saya dan kawan saya di Berlin itu mencoba mengumpulkan semua mahasiswa dari berbagai kota. Kota asal saya dulu Kassel, Göttingen, Stuttgart, Kiel dan sebagainya. Dan dengan bantuan dari KBRI saat itu kita didanain, kalau saya tidak salah 33.000 euro, semua orang berkumpul, kita bikin seminar tentang kebangkitan nasional dan PPI Jerman berdiri kembali dengan ketua pertama adalah Adit dari Kiel, mantu atau mungkin cucu mantu dari Pak Habibie. Diteruskan lagi dengan Fahmi, kemudian ada Bung Ari di sini salah satu ketua PPI Jerman. Dan selanjutnya saya banyak aktif di Berlin. Kami mempunyai grup bernama Berliner. Kami bercanda di sana, kami bermain bola, futsal. Jadi disitulah aksentuasi kami masih tetap terjaga. Dan kawan-kawan itulah yang mendukung saya berada di depan Anda sekalian. Iya Pak, terima kasih. Ini suara saya bergema, tapi sudah saya pertanyaan disimpan di dalam chat. Langsung aja tanya, nggak apa. Silakan tanya, nggak apa-apa Pak. Iya sudah. Oh, mereka udah bisa baca tuh. Mungkin bisa saya ulangi karena sedikit aja. Oke. Iya, jadi mungkin banyak juga yang alumni, Jerman. Ya banyak yang alumni Jerman, tetapi hanya waktu pendidikan doktor di sana dan kelihatannya di PAJ ini masih belum aktif. Bagaimana strategi untuk mengaktifkan mereka? Saya rasa kita coba lihat sesuai porsi saja. Tadi disebut kedoktoran, jadi doktoral. Ini tentunya orang-orang dengan kualitas yang sudah tinggi sekali. Saya berpikir bahwa alangkah baiknya apabila kawan-kawan dengan analisis yang sangat kuat seperti itu diajak melakukan kerja konkret seperti riset. Banyak hal yang bisa kita riset, baik di dalam maupun luar negeri. Contoh, perhubungan. Kalau kita perhatikan kereta api itu tidak friendly dengan orang tua karena mereka harus naik tangga untuk keluar. Sementara kita mempunyai pakar-pakar dokter di bidang itu. Yuk kita teliti, beri masukan pada pemerintah supaya lebih old people friendly. Dokter yang ada di Jerman, kalau dia jurusannya aparel, kenapa kita tidak ajak yuk bikin riset?
bagaimana tren fashion di Jerman supaya perusahaan-perusahaan garment tekstil di sini bisa mengikuti style di sana. Itu positif buat Indonesia. Teman saya di Surabaya, doktor nggak kurang-kurang, Evert namanya. Dia adalah doktor di bidang perumahan. Sekarang banyak kota mandiri. Apakah riset tentang daya dukung kota mandiri sudah ada? Apakah tentang air, pembuangan, sampah dan sebagainya itu diriset juga selain banyaknya rumah yang harus dibangun? Paling tidak ada satu kesempatan buat kita, yuk kerja bareng, aktif bareng sesuai dengan porsi Anda sebagai dokter. Jika tidak, tentu saja zaman sudah modern, webinar pun itu bisa mewakili. Teman saya Eka Fitipadli, ahli nuklir di Jerman sana, bukan tidak mungkin diajak kita bicara tentang alternatif energi yang bisa digunakan di Indonesia. Dipadukan dengan para pakar-pakar di sini. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita meskipun secara fisik kawan-kawan doktoral tersebut tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Pertanyaannya, dari paparan semua, apa yang paling atau akan Anda prioritaskan dalam PAJ? Apa yang paling ingin Anda lakukan kalau Anda terpilih jadi ketua? Yang akan kita lakukan dalam waktu dekat adalah menyelesaikan persoalan eksternal supaya kita berjalan dengan smooth. Aktivitas kita tidak diganggu oleh apapun itu, termasuk semut hitam. Tidak ada somasi atas apa yang kita lakukan ketika secara legalitas kita sudah diakui. Yang kedua, konsolidasi internal. Potensi alumni kita luar biasa bagus. Kalau kita bisa menjalin hubungan, kita bisa membesarkan organisasi kita bersama-sama. Yang ketiga, mempercanggih diri. Kalau kita nggak canggih, milenial nggak mau. Jadi kawan-kawan yang mendukung saya bilang, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengajak kawan-kawan aktif. Pak Asman, maaf, pertanyaannya apa yang jadi prioritas? Ya. Jadi bukan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Oh, itu prioritas Apa semua tadi ya? Ya, baik. Menyelesaikan persoalan eksternal sehingga kita bisa menjadi satu-satunya PAJ. Apa strategi para ketua untuk bisa semakin melibatkan elemen alumni Jerman yang muda-muda? Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Anda akan memfasilitasi kantor untuk kegiatan dalam tanda kurung sekretariat PAJ? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Fahmi. Strategi kita akan kita sesuaikan dengan anak muda sekarang. Anak muda, milenial, generasi X. Maka kita akan berbicara tentang generasi seperti kata Ibu Jenny, saya sepakat. Sosmed. Tidak ada anak muda yang tidak menggenggam sosmed. Barangkali melalui sosmed kita bisa menggandeng mereka. Kemudian hal lain, karena saya masih agak muda dan saya masih senang dengan sport and culture, barangkali sport event yang kita lakukan, main futsal, main bola, bersepeda, ditutup dengan malam gembira, bernyanyi, perform, mungkin undang Sandi Sandoro kawan kita, mudah-mudahan dia mau. Itu bisa membuat anak-anak muda kembali tertarik. Wah, boleh nih PAJ, nggak tua-tua amat gayanya, mudah-mudahan. Lantas kalau memang memungkinkan, kita mempunyai link nanti dengan perusahaan Jerman, Deutsche Bank mungkin, atau yang lain-lain. Yuk kita ajakin bikin eksklusif job offer atau eksklusif job exhibition, siapa tahu. Tapi khusus buat anak-anak yang baru pulang dari Jerman, jangan orang luar. Oke. Nah, lantas sekretariat, alhamdulillah. Sebelum saya maju ke sini, ada kawan kita menyediakan kantor untuk kita di Pondok Indah. Persoalannya, begitu saya tinjau, itu kantor luar biasa mewah. Kita dapat 1 lantai, belum diisi furniture. Siapa tahu ada yang nyumbang bambu, ayo kita bikin furniture. Syukur-syukur Jati. Nggak minta loh, cuma ngasih tahu.
Dan saya sangat menekankan, maaf saya agak sedikit berbeda dengan senior, bahwa kantor tetap ada. Kenapa harus ada? Saya sedih ketika pengurus yang lalu itu untuk meeting aja harus nyewa co-working space. 2 jam 150.000, 250.000, pada jam 6 kita diusir. Oh, come on, mana harga diri kita. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah ada kantor yang bisa kita pakai. Hari Senin yuk kita ke sana. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan pamungkas. Jadi tolong dijawab dan sangat menarik pertanyaannya. Pertama dari Rahman Sarif dan yang kedua dari Tambok Kuta Barat. Pertanyaannya adalah, kenapa saya harus memilih Anda? Jawab dengan satu kalimat. Dan bila Anda tidak terpilih sebagai ketua, apakah mau menjadi wakil ketua agar dapat semuanya program terlaksana? Terima kasih. Silakan. Karena saat ini saya merasa siap. Itu yang pertama. Yang kedua, maukah Anda menjadi wakil ketua? Jangankan wakil ketua, anggota bidang pun jika cocok saya akan membantu. Siapapun yang terpilih.